Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencanamu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, adalah topik tentang bagaimana menjalani hidup dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, ada berbagai perkara, ada berbagai masalah, ada berbagai kisah hidup yang kita jalani. Dan mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, baik masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah di pekerjaan, dan mungkin masalah-masalah yang lain. Dan mungkin saja bukan hanya satu masalah atau dua masalah yang saudara hadapi. Saya mengalami dalam kehidupan ini seringkali saudara bahwa masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang lain belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Itu seringkali terjadi di dalam menjalani kehidupan. Dalam situasi demikian, mungkin kita mengalami kesesakan. Kita mengalami kesulitan. Hidup terasa berat. Hidup terasa sulit, saudara. Hidup terasa sesak. Dan dalam situasi demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menghadapinya dengan benar? Bagaimana cara kita menjalani hari demi hari dengan benar situasi yang demikian, sehingga kesesakan itu akan diubah. Situasi yang sulit, masalah yang besar tersebut akan diubah oleh Tuhan. Saudara, ketika belajar menjalani kehidupan, dan saya melihat dan saya belajar sesuai dengan prinsip firman Tuhan bahwa masalah itu seringkali menjadi alat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Masalah seringkali itu menjadi langkah pertama untuk Tuhan melakukan mujizat. Dan memang kalau kita renungkan saudara, tidak ada mujizat tanpa diawali oleh masalah, tantangan, dan persoalan. Misalnya, tidak ada mujizat kesembuhan kalau tidak ada penyakit. Tidak ada mujizat berkat berlimpah kalau tidak ada kekurangan. Tidak ada mujizat masalah terselesaikan kalau tidak ada masalah. Jika demikian saudara, bahwa masalah dalam kehidupan ini itu sangat tergantung bagaimana cara kita menjalaninya, cara kita memandangnya. Apakah masalah itu sesuatu yang mengerikan bagi kita? Apakah masalah itu seperti raksasa yang akan menghancurkan kita? Atau apakah masalah itu bisa menjadi alat untuk terjadinya
mujizat yang besar, untuk menjadi batu loncatan, untuk naik ke level yang lebih tinggi. Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, saudara. Bagaimana kita menghadapi kesesakan dan persoalan kehidupan kita, sehingga masalah persoalan itu bisa berubah menjadi mujizat, dan kita akan mengalami perkara-perkara besar. Adakah masalah persoalan yang sedang menindih kehidupan saudara saat ini? Bagaimana saudara sedang menjalaninya? Ada begitu banyak juga orang, saudara, ketika menghadapi masalah, dia cari jalan atau dia lari kepada hal yang akan menimbulkan lebih banyak masalah, atau dia lari dari masalah yang pertama dan kemudian menemukan masalah yang lebih besar. Masalah itu harus kita hadapi, kesesakan itu harus kita hadapi, dan kita juga harus menghadapinya dengan cara yang benar, sehingga masalah itu akan berubah menjadi mujizat. Apapun masalah tantangan saudara saat ini, mari siapkan hati saudara untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghadapi masalah persoalan kita, kesesakan kita, dan apa yang akan kita alami, apa yang akan terjadi jika kita menjalaninya dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini, saudara, adalah dari Mazmur 118 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29, saudara. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur 118 ayat 1 sampai ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku.
Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara di malam hari ini adalah di mana pemazmur mengungkapkan kesesakan yang dia alami. Kesesakan yang dia alami adalah ada masalah, musuh-musuh menyerang dia. Musuh-musuh ingin menghempaskan dia, membinasakan dia. Musuh-musuh datang seperti lebah. Ada situasi yang membingungkan, ada situasi yang genting, ada situasi yang menakutkan yang dihadapi oleh pemazmur. Musuh-musuhnya telah mengelilingi dia. Dia berkata mereka seperti lebah mengelilingi dia. Dan di dalam kesesakan tersebut saudara, yang saya rindu kita belajar apa yang dilakukan oleh pemazmur ini dan apa yang dia alami atas tindakan yang dia lakukan terhadap situasi kesesakan tersebut. Itu yang saya rindu kita belajar untuk kita aplikasikan dalam hidup kita, dalam masalah, persoalan dan kesesakan yang sedang kita alami dalam hidup kita hari ini saudara, ataupun yang akan kita alami kapanpun itu di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan oleh pemazmur di ayat yang kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang dia alami, yang dia lakukan adalah dia berseru kepada Tuhan. Di ayat 1-4 di sana dia memberi perintah saudara. Biarlah Israel takut akan Tuhan. Biarlah kaum Harun takut akan Tuhan. Biarlah umat-umat Tuhan takut akan Tuhan selama-lamanya. Dia perintahkan umat-umat Tuhan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Tuhan. Dan perintah itu dia beri atas pengalaman hidupnya, bahwa ketika dia takut akan Tuhan, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak dalam hidupnya. Dan kemudian sebagai bukti, sebagai tindakan takut akan Tuhan, di dalam ayat 5 tadi dikatakan, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Jadi saudara, hal yang ditegaskan oleh pemazmur ini, bahwa ketika kita mengalami kesesakan, masalah, persoalan di dalam kehidupan kita, maka dalam segala kesesakan yang kita alami, tetaplah hidup takut akan Tuhan. Dan sebagai tindakan dari hidup takut akan Tuhan adalah kita berseru kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Saudara, seringkali untuk mempraktekkan hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita, itu begitu sulit. Ada begitu banyak orang dalam kesesakan, dalam masalah yang dia alami, dia menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada begitu banyak orang yang sakit akhirnya pergi berobat ke perdukunan saudara. Itu sesuatu kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Kesesakan yang dialami oleh karena penyakit itu membuat orang tersebut keluar atau tidak hidup takut akan Tuhan,
tidak berseru dan berserah kepada Tuhan, karena seringkali sekalipun didengar bahwa firman Tuhan mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kadang situasi yang sulit membuat orang tersebut tidak dapat bertahan. Situasi ekonomi yang sulit seringkali membuat orang menempuh jalan-jalan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan bisnis yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan korupsi dan sebagainya dan sebagainya. Seringkali situasi yang ada membuat banyak orang sulit untuk menjalani hidup takut akan Tuhan. Tapi malam hari ini, saudara, yang saya rindu kita merenung adalah bahwa dalam segala situasi, dalam segala perkara, kita harus jalani tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru dan berserah kepada Tuhan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara selama ini? Bahkan mungkin saat ini ada kesesakan yang menindih kehidupan saudara, ada masalah, persoalan dan sebagainya, ada penyakit mungkin, masalah keluarga, masalah bisnis, ekonomi dan sebagainya, yang membuat saudara menjalani kehidupan saudara terasa sesak, saudara. Bagaimana saudara menjalani hidupmu hari ini? Apakah dalam situasi yang demikian engkau tetap melangkah langkah demi langkah setiap hari dengan hidup takut akan Tuhan? Ataukah dalam situasi demikian saudara mulai keluar dari jalur hidup takut akan Tuhan? Bahkan saudara mulai melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dengar saudara, kalau dalam kesesakan yang kita alami, kita menempuh jalur yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan menemukan masalah yang lebih besar. Masalah yang ada tidak akan pernah terselesaikan, dan masalah yang lebih besar akan datang menyusul, saudara. Itu sebabnya dalam kesesakan yang kita alami, mari kita jalani dengan benar, tetap hidup takut akan Tuhan dengan cara berseru kepada Tuhan, dengan cara berserah kepada Tuhan. Tetap berdoa, saudara, tetap berseru kepada Tuhan sekalipun situasi hidupmu berat saat ini, sekalipun masalah hidupmu berat saat ini, tetaplah berseru kepada Tuhan. Tetaplah berserah kepada Tuhan sekalipun sepertinya masalah yang sedang saudara hadapi begitu mustahil. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang akan terjadi, saudara tidak mengerti bagaimana jalan keluarnya, saudara bahkan mungkin tidak mengerti lagi apa yang harus saudara lakukan. Saudara, saya sering mengalami situasi yang demikian. Pada waktu saya mengalami tantangan yang begitu berat, istri saya mengalami sakit, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Melalui jalan medis saya sudah lakukan lebih dari apa yang diharapkan, tetapi perubahan tidak terjadi. Saya tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan secara logika, tetapi dengan tetap bertahan dan berserah kepada Tuhan, aku melihat mujizat Tuhan. Demikian juga hari ini dalam segala situasi kehidupan saudara, sekalipun saudara bingung, tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan, tetaplah berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tetap serahkan semuanya kepada Tuhan, saudara. Seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dalam kesesakan biarlah kita semua tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Seberapa sulit pun itu kehidupan yang sedang saudara jalani, tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan kemudian, saudara, yang akan kita belajar bersama, apa yang dialami oleh pemazmur ini ketika dia berseru dan berserah kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan yang dia alami. Masih ayat yang kelima di sana dikatakan, saudara, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Saudara, ketika pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, maka dia menyaksikan pengalaman hidupnya. Apa yang dia alami, saudara, apa yang dia terima ketika dia berserah kepada Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan dalam kesesakannya, dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia dan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ketika kita tetap menjalani dengan benar dalam segala kesesakan yang kita alami, yaitu dengan berseru
berdoa menangis di kaki Tuhan, berseru berdoa berserah kepada Tuhan dalam segala situasi. Maka yang pertama yang akan kita alami seperti yang dialami oleh pemazmur adalah bahwa Tuhan pasti menjawab kita dan Dia akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan yang saudara alami. Tuhan peduli kepada setiap kita, saudara. Tuhan mempedulikan kehidupan saudara. Sekalipun kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita saat masalah persoalan yang kita hadapi berkelanjutan. Dan dalam jangka waktu yang lama kita belum melihat tindakan, kita belum melihat mujizat Tuhan. Tetapi namun demikian tetaplah berseru dan berserah kepada Tuhan, karena pada faktanya Dia peduli kepada kita. Karena pada faktanya Tuhan pasti menjawab kita ketika kita tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Saudara, Allah kita adalah Allah yang baik. Dia berkata, kalau engkau saja Bapa yang jahat di dunia ini tahu memberi pemberian yang baik kepadamu, apalagi Bapamu di sorga. Saudara, saya saja sebagai Bapa rindu supaya melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Saya saja terkadang anak saya belum meminta pun saya sudah mengerti dan melakukannya dan memberikannya bagi mereka, mengerjakannya bagi mereka. Kalau saya saja Bapa yang penuh dengan keterbatasan, Bapa yang penuh dengan kekurangan, tahu berbuat baik kepada anak-anak saya, apalagi Tuhan. Dia pasti mempedulikan saudara, Dia pasti memperhatikan setiap saudara. Bahkan Dia rela serahkan nyawanya, saudara. Dia rela mati bagi kita, dan Dia berkata, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Jika dirinya sendiri, nyawanya sendiri Dia korbankan bagi kita. Itu sebabnya apapun situasinya, betapa berat pun itu dan sebingung apapun saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, dan Dia pasti menjawab saudara. Dan pemazmur ini berkata, Tuhan menjawab dia dan memberi kelegaan. Tuhan menjawab orang yang berseru kepada Tuhan dan memberi kelegaan. Tadi dia berkata dalam kesesakan. Yang dibutuhkan dalam kesesakan, saudara, adalah kelegaan. Ketika kesesakan menimpa oleh karena masalah, persoalan, tantangan hidup, yang paling dibutuhkan adalah kelegaan. Dan itulah yang dialami oleh orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan mereka, Tuhan akan memberi kelegaan bagi mereka. Hari ini saudara, apakah saudara merindukan Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab saudara? Apakah saudara merindukan Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara? Biarlah Tuhan memberikan dan mengerjakan kelegaan itu dalam kehidupan saudara. Ketika saudara berseru dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang engkau alami dalam kehidupanmu. Saudara, tetaplah berseru kepada Tuhan dalam segala kesesakan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menjawab, dan Tuhan akan memberi kelegaan dalam segala kesesakan saudara. Itu yang pertama yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Ketika dia berserah kepada Tuhan, dan itu yang dia nasihatkan kepada setiap umat Tuhan, termasuk kepada saya dan saudara. Dan yang kedua yang dia alami, yang dia saksikan saudara, itu ada di ayat yang ke-6 ketika dia berkata, di ayat 5 dia berkata, dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Dan ayat 6 dia berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dia berkata Tuhan di pihakku. Ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, akhirnya dia mengalami di mana Tuhan di pihaknya, dan dia berkata bahwa apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap dia. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak takut. Dan ingat saudara, masalah atau kesesakan yang dia alami adalah ketika musuh menyerang dia, ketika musuh mengelilingi dia, dan ketika musuh mau menghancurkan hidupnya. Mereka datang seperti lebah mengerumuni dia. Dalam situasi demikian dia berseru kepada Tuhan, dan dia melihat Tuhan ada di pihak dia, dan dia tidak takut saudara. Dan dia berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia
terhadap aku. Sekalipun musuh begitu banyak, sekalipun musuh mengerumuni dia, sekalipun musuh ingin membinasakan dia, begitu besarnya mereka hendak menghancurkan dia. Tetapi dia berkata, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekalipun musuhnya begitu besar, saudara, tetapi dia percaya kalau Tuhan ada di pihaknya, maka musuh-musuh itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap dia. Itu sebabnya dia terus berserah kepada Tuhan. Sekalipun masalah itu ada di sekelilingnya, dari semua sisi masalah itu menyerang, dari semua sisi musuh menyerang dia, tetapi dia tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dia tidak lari dan mencari pertolongan kepada bangsa-bangsa yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah dia berseru dan berserah kepada Tuhan, dan akhirnya dia pukul mereka mundur. Akhirnya dia mengalahkan mereka karena Tuhan ada di pihaknya. Saudara, hari ini Tuhan ada di pihak kita. Sekalipun ada raksasa-raksasa yang datang menyerang kita dalam bentuk masalahkah, dalam bentuk persoalankah, dalam bentuk niat-niat jahatkah, atau dalam bentuk apapun itu, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka ketahuilah bahwa Tuhan yang akan ada di pihak kita memukul segala tantangan masalah itu mundur. Seperti pemazmur ini mengalami, Tuhan yang memukul musuh-musuhnya mundur, dan akhirnya Tuhan menaklukkan musuh-musuhnya, dan pemazmur ini dibebaskan dan mengalami kelegaan. Dalam segala kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan kita, saudara, Tuhan akan bertindak ketika kita tetap berserah kepada Dia. Dia ada di pihak kita. Dia ada di pihak kita. Mungkin saat ini ada saudara yang di dalam kehidupanmu engkau diperlakukan tidak adil. Mungkin ada saudara yang mungkin direndahkan. Dalam situasi yang demikian, saudara, jangan membalas. Dalam situasi demikian, jangan akar pahit. Jangan membendam dendam dan kebencian. Sekalipun mungkin saudara diperlakukan tidak adil, tetaplah berserah dan berseru kepada Tuhan. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam situasi yang engkau alami itu, maka engkau akan melihat Tuhan ada di pihakmu, membela engkau dan memberikan kelegaan. Dia akan memukul kalah segala tantangan, masalah, persoalan, dan segala niat-niat jahat dalam kehidupan kita, saudara. Tetaplah berserah kepada Tuhan, maka Dia akan berdiri di sebelah saudara. Dia akan ada di pihak saudara untuk membela setiap saudara. Dan kemudian yang ketiga yang disaksikan oleh pemazmur ini, saudara, ketika dalam kesesakan yang dia alami, dia berseru kepada Tuhan. Yang ketiga, dia catat di ayat yang ke-7. Dia berkata, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia. Dan dia berkata, sekalipun musuh-musuhnya pada waktu itu begitu besar, sekalipun musuh-musuhnya kekuatan mereka besar, musuh-musuhnya mengelilingi dia pada waktu itu, tetapi dia berkata bahwa ketika dia berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dia. Percayalah saudara, bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Atas segala kesesakan yang kita alami, yang paling kita perlukan dan yang paling kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Dan bagi orang yang berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan yang dia alami, pertolongan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Hari ini saudara, dalam bidang apa, dalam hal apa saudara merindukan dan membutuhkan pertolongan Tuhan?
Adakah masalah di tengah-tengah keluarga saudara yang saudara butuhkan pertolongan dari Tuhan? Dengar saudara, Tuhan akan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan saudara ketika engkau tetap berserah dan berseru kepada Tuhan, tetap hidup takut akan Tuhan. Adakah masalah ekonomi yang saat ini yang mungkin saudara alami hancur-hancuran? Begitu banyak saudara. Di dalam kolom-kolom komentar ada permohonan doa, ada masalah ekonomi, ada masalah utang piutang, ada masalah bisnis, ada masalah keluarga yang mengalami masalah ekonomi. Ada begitu banyak saudara. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam kebingungan yang kita alami, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menolong kita. Saudara, saya adalah seorang gembala di gereja yang kami, sistem organisasi kami tidak memiliki gaji bulanan dari organisasi. Tetapi kami hidup dari gereja lokal yang kami gembalakan. Dan saya merintis dan menggembalakan sebuah gereja di pedesaan saudara. Gereja yang kecil. Dan kemudian saya membuat satu program pengembangan anak. Ada beberapa program pengembangan anak sebenarnya. Dan untuk program pengembangan anak tersebut dibutuhkan banyak staf. Dan ada satu masa yang bagi saya itu situasinya sangat sulit, saudara. Di mana di awal-awal pandemi ada masa yang begitu berat dan sulitnya. Kenapa saudara? Saya punya banyak staf di rumah. Di mana untuk mengerjakan pelayanan pengembangan anak, kami ada hampir 15 orang di rumah. Saudara bisa bayangkan 15 orang dewasa dan kebutuhan untuk makan dapur itu 1 bulan. Saudara bisa bayangkan berapaan. Dan pada masa sebelum pandemi bagi saya tidak terlalu masalah karena ada begitu banyak pelayanan yang bisa saya kerjakan, baik di gereja lokal maupun di luar gereja lokal. Ada begitu banyak pelayanan yang saya kerjakan, dan dari berkat-berkat yang diterima, yang diberkatkan oleh Tuhan melalui berbagai cara, itu saya salurkan untuk kebutuhan kami setiap harinya. Dan bayangkan saudara, begitu pandemi, ibadah di gereja lokal selesai, artinya tidak ada. Dan kemudian ibadah-ibadah keluar juga otomatis berhenti. Sedangkan setiap hari kami harus makan. Setiap hari kami punya kebutuhan yang begitu besar. Bayangkan saudara, dalam situasi yang demikian, apa yang saudara bisa bayangkan betapa sulitnya, betapa beratnya kondisi itu pada masa itu. Setiap hari saya harus berpikir bagaimana supaya setiap hari kami cukup, setiap hari kami bisa makan seperti biasa. Para staf saya mulai bertanya, mereka berkata, "Pak Pendeta, kami punya tabungan. Kalau ada kebutuhan yang sangat mendesak, tolong dikabari kami supaya kami berbagi juga." Dan di hati saya punya komitmen bahwa itu tanggung jawab saya. Dan saya berkata, itu tanggung jawab saya. Saya akan berpikir, saya akan melakukan apa yang saya bisa lakukan supaya kebutuhan tetap tercukupi. Dan saudara, yang saya lihat pada waktu itu, saya melakukan berbagai hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang malah salah satunya adalah membuat channel ini saudara, untuk memberitakan firman Tuhan. Dan kemudian ketika saya membuat channel ini, ada orang-orang seperti saudara yang mulai mendengarkan firman Tuhan dari channel ini. Dan kemudian yang saya lihat luar biasa saudara, mereka mulai menghubungi saya, mereka mulai di kolom komentar, mereka mulai cari nomor saya, cari nama saya. Dan kemudian mereka mulai bertanya, "Ini pendeta siapa? Boleh saya berbicara?" Dan ada orang-orang yang malah berkata, "Boleh saya mengirimkan berkat?" Dan mereka meminta nomor rekening. Saudara, itu pengalaman yang begitu dahsyatnya aku alami dalam situasi yang sulit. Saudara, hari ini aku bisa menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan akan menolong dalam situasi yang sulit sekalipun.
tetap berseru kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik, berjalan dalam kehendak Tuhan, tetap lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan menolong saudara. Dan sampai hari ini saudara, Tuhan tetap memelihara kami. Setiap hari kami dicukupkan untuk makan saudara, karena Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap membuka jalan untuk memberkati kami. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan pasti menolong saudara dalam segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dalam segala kesesakan itu tetaplah takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, dan dengan berseru kepada Tuhan, maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar dari firman Tuhan di malam hari ini, di mana pemazmur ini menyaksikan pengalaman hidupnya, di mana dalam kesesakan yang dia alami, musuh mengelilingi dia, musuh hendak menghancurkan, membinasakan dia. Tetapi dalam situasi yang demikian, dia berkata bahwa dia tetap menjalani semuanya itu dengan tetap takut akan Tuhan saudara. Bagaimana dia menjalaninya dengan tetap takut akan Tuhan? Dengan tetap berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan ketika pemazmur ini berserah dalam kesesakan yang dia alami dan berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, maka apa yang terjadi saudara? Dia menyaksikan bahwa Tuhan menjawab dia, Tuhan menjawab seruan-seruannya. Hari ini saudara, dengar, dalam kesesakan yang engkau alami tetap takut akan Tuhan, tetap berdoa dan berseru kepada Tuhan. Berdoalah terus, berdoalah terus. Di dalam channel ini saya akan mendukung saudara dalam doa setiap malamnya saudara. Baik di doa malam, baik di doa pagi, saya akan tetap mendukung dalam doa. Mari kita berdoa terus, mari kita menangis terus di kaki Tuhan, berseru terus di kaki Tuhan. Dalam segala kesesakan yang saudara alami, serahkan kepada Tuhan, dan mari kita berseru kepada Tuhan. Maka dengan demikian kita akan mengalami Tuhan menjawab kita saudara, dan dia akan memberi kelegaan. Akan tiba waktunya, akan tiba masa saudara akan mengalami Tuhan memberikan kelegaan kepada saudara terhadap segala kesesakan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberi kelegaan, Tuhan menjawab kita, berserulah terus. Dan yang kedua, ketika pemazmur ini berseru kepada Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, Tuhan berdiri di pihaknya, Tuhan membela dia. Dan dia berkata, pemazmur ini berkata, apakah yang dapat dilakukan oleh manusia? Sekalipun waktu itu manusia mengelilingi dia, musuh-musuh mengelilingi dia, dia percaya Tuhan ada di pihak dia, dan Tuhan akan membela dia, dan manusia, musuh-musuhnya tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dia. Dan kemudian yang ketiga yang dia alami adalah Tuhan menolong dia ketika dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Hari ini juga saya menegaskan kepada saudara, Tuhan berdiri di pihakmu, Tuhan ada di sebelah kananmu, dia akan memberi kelegaan bagi saudara. Manusia yang berniat jahat, mungkin ada yang berniat jahat terhadap saudara, tidak akan bisa berbuat apa-apa karena Tuhan ada di pihak saudara. Dan yang ketiga, ketika kita berseru terus kepada Tuhan, dia akan menolong kita. Puji Tuhan saudara, itu sebabnya apapun yang saudara alami, setiap kesesakan yang saudara alami, tetaplah jalani hidup takut akan Tuhan dengan berseru dan berserah kepada dia. Maka saudara akan mengalami dia menjawab saudara, maka saudara akan mengalami dia berdiri di pihak saudara, maka saudara akan mengalami di mana dia menolong kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam hidup saudara, dan kita raih janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan, jawaban Tuhan, kelegaan daripada Tuhan kita akan alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi kita akan berdoa syafaat bersama saudara. Namun sebelumnya sekali lagi saya menegaskan kepada saudara, ambil komitmen terhadap firman Tuhan. Jalani hidup takut akan Tuhan apapun situasinya, berserah kepada Tuhan apapun situasinya, berdoa dan berseru kepada Tuhan apapun situasinya, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama di malam hari ini sebelum kami beristirahat bersama. Dan firman-Mu telah mengajar kami
dalam kesesakan yang kami alami, supaya kami tetap berseru kepada Tuhan. Karena ketika kami tetap berseru dan berserah kepada Tuhan dalam segala kesesakan kami, firman-Mu berkata bahwa Engkau mendengar dan menjawab seruan kami. Firman-Mu berkata bahwa Engkau ada di pihak kami, dan firman-Mu berkata bahwa Engkau pasti akan menolong kami. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Apapun kesesakan yang sedang mereka alami di dalam hidup mereka saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong. Ajar mereka tetap menjalani hidup takut akan Tuhan. Ajar mereka tetap berseru dan berserah kepada Tuhan. Dan nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, berikan jawaban dan kelegaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami kesesakan oleh karena masalah yang bertubi-tubi, yang tindih menindih yang sedang mereka hadapi. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan tolong mereka, ajar mereka tetap takut akan Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan, dan nyatakan pembelaan-Mu atas hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Namun sebelumnya hamba berdoa, biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu untuk mereka berkomitmen terhadap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan, memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka, Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka.
Dalam nama Yesus, anak-anakmu yang memohon campur tanganmu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan masalah persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anakmu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anakmu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah
kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung, dalam nama Yesus. Ulurkan tanganmu bagi anak-anakmu yang sakit asam lambung, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anakmu, kerjakan kesembuhan bagi mereka, kerjakan mujizat bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anakmu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anakmu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anakmu, yang sedang mereka naikkan di hadapanmu, mohonkan kesembuhan daripadamu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anakmu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anakmu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersuka cita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam
kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa. Saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini
Apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara. Karena saat ini keluarga itu yang terpenting, saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan
bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami. Jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.